Teman-teman, mari kita explore lebih dalam lagi mengenai dynamic games ini. Dynamic games ini adalah merupakan sebuah permainan yang memiliki strategi yang bersifat kontingensi bagi para pemain. Jadi untuk menentukan tindakan yang harus diambil itu sifatnya kontingensi. Kalau teman-teman sudah mempelajari tentang bagaimana yang disebut dengan contingency plan, itu adalah selalu dalam bentuk jika keadaan seperti ini apa yang harus dilakukan, jika keadaannya justru ini apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Jadi akan ada selalu alternatif yang bersifat dinamis nantinya. Nah, jadi dalam satu titik itu dia harus bergerak kemana, harus mengambil apa. Nah, jadi karena kita tahu nanti akan ada beberapa tahapan ataupun step pengambilan keputusan. Nah, jadi akan sangat dinamis dan dia akan mengambil keputusan di titik manapun gitu kan, sampai atau bahkan pada kesempatan yang mungkin saja pada titik awal tidak dia pikirkan atau tidak dia ambil, tapi harus ada kemungkinan diambil. Kemudian ini adalah suatu strategi yang tidak mengharuskan semua tindakan yang ditentukan di dalam itu benar-benar dimainkan. Jadi itu hanya sebagai alternatif dan belum tentu alternatif yang ada itu diambil semua ataupun diberlakukan semua. Nah, jadi tindakan mana yang akan diambil itu sangat bergantung kepada bagaimana perkembangan permainan itu dilakukan. Jadi ingat tadi di awal bahwa ini termasuk yang perfect information ini. Jadi bisa jadi yang awalnya rencananya A, ketika sudah melihat movement ataupun tindakan yang diambil oleh pemain lawan kita adalah berbeda dari yang kita perkirakan sebelumnya, maka bisa saja kita berubah atau disesuaikan dengan perkembangan games yang berjalan. Nah, lalu jika kita ingin mengetahui apa sih yang akan dilakukan oleh seorang pemain dalam suasana yang katakanlah kesetimbangan atau equilibriumnya tidak terpenuhi itu, maka hal ini akan memungkinkan kita untuk melakukan apa? Melakukan atau mendiskusikan ya, ataupun kita bisa menganalisis kenapa dia tidak mengambil alternatif yang menyebabkan kesetimbangan itu tercapai. Nah, ini kalau bicara soal hal-hal seperti ini, biasanya kita akan sudah masuk ke ranah strategik di organisasi. Ya, jadi sekali lagi ketika datanya sudah terpenuhi atau terkumpul, itu pasti akan sangat membantu bagi kita semua. Ya, oke. Nah, bagaimana kita merubah pola dari ekstensif ke normal formnya yang harus dilakukan seperti apa? Nah, perlu dicatat bahwa normal form itu pasti akan terdiri dari pemain, strategi, dan payoff. Itu komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian dari 3 elemen tersebut kita akan tentukan dengan menggunakan hasil dari extensive form tadi kepada ketiga elemen tadi, yaitu set playernya sama. Jadi himpunan dari pemainnya, entah itu 2 orang, 3 orang atau lebih, tapi kan dalam konteks ini kita masih berbicara 2 pemain. Jadi set pemainnya tidak berubah. Kemudian strateginya bagaimana? Nah, untuk menentukan himpunan strategi dari pemain ke I, sekarang bayangkan bahwa ada himpunan titik-titik nodes yang bisa dipilih oleh pemain tersebut. Ya, kemudian kalau kita notasikan, katakanlah titik, jadi ada titik I titik 1, I titik 2, I titik NI. Jadi kalau kita misalkan A dengan indeksnya I titik K, ini merupakan himpunan dari tindakan pemain I yang dapat dipilih
dengan atau dari seluruh kemungkinannya I titik K itu sendiri. Ya, ada berapa, tergantung nanti di titik I titik K itu ada berapa option atau ada berapa strategi yang bisa dia pilih. Nah, lalu strategi untuk pemain I tersebut merupakan sebuah elemen Cartesian product dari AI titik 1 kali AI titik 2 kali dan seterusnya sampai AI titik NI. Jadi ini produk perkalian semua. Jadi itu tadi. Jadi kalau di AI 1 ada berapa strategi, kemudian dari AI titik 2 nya ada berapa strategi, itu dikalikan semua. Jadi kalau kita ada, katakanlah ada 2 titik AI 1 nya 2 strategi, kemudian AI titik 2 nya 3 strategi, berarti Cartesian produknya ada 6. Seperti itu ya, sederhana aja. Untuk payoff-nya, jadi payoff yang bersesuaian dengan profil strategi tertentu yang ada di Dynamic Games ini akan diperoleh dari payoff yang berasal dari games yang extensive form tadi. Kemudian akan kita tentukan setelah dia dilihat mengikuti atau mengambil tindakan-tindakan yang tadi seperti diuraikan dalam bentuk atau beberapa tingkat tadi, dan nanti akan kita definisikan strateginya. Bagaimana mendefinisikannya? Tadi kayak di tahap di titik ini dia ngambil strategi apa, di titik ini ngambil strategi apa. Jadi ada beberapa atau ada beberapa set strategi yang kita inikan. Nah, kemudian sekarang pertanyaan selanjutnya adalah mengenai bagaimana konsep solusi yang harus dilakukan atau dijalankan untuk Dynamic Games ini. Oke, 1. Disebutkan ada 2 cara untuk kita memperoleh solusi dari Dynamics Game. Yang pertama dengan cara yang disebut dengan backward induction. Nah, ini dimulai dengan menemukan titik atau node yang mendahului titik akhir. Jadi kita nanti punya final nodes dan kita akan trace nanti yang mendahulunya apa. Dan pada setiap satu dari titik-titik tersebut nanti akan ditemukan tindakan yang memaksimalkan payoff dari pemain yang memiliki titik tersebut. Jadi fokus utamanya kita perhatikan dulu the final nodes-nya. Ingat tadi di awal final nodes ada berarti titik akhir dan dia tidak punya cabang ataupun titik-titik lain yang menyebar ke arah lain atau ke alternatif lainnya. Ya, nah dari titik tersebut teman-teman nanti akan perhatikan tindakan apa yang mendahuluinya. Tentunya dilihat tindakan yang mendahului itu berarti dari lawan dia. Karena ingat bahwa di titik itu dia mengambil tindakan itu sebagai respon dari siapa? Sebagai respon dari tindakan lawan mainnya sebelumnya. Nah, cara yang kedua adalah yang disebut dengan subgames perfect Nash equilibrium atau disingkat sebagai SPNE. Nah, jadi SPNE ini dia akan memperluas definisi kesetimbangan untuk dynamic games. Nah, sekarang akan terlihat nanti mengapa gagasan NE atau Nash equilibrium ini tidak akan cocok untuk digunakan atau dipakai sebagai solusi dari dynamic games. Coba kenapa? Tolong dijelaskan, tolong dieksplor. Ini menjadi tugas kedua teman-teman. Tadi tugas pertama sudah ya, ini tugas kedua. Kalau kita ingat kembali bahwa Nash equilibrium itu kan konsep yang menunjukkan bahwa katakanlah 2 atau lebih pemain kemudian sudah dibekali dengan informasi yang sempurna mengenai keadaan ataupun pola permainan yang terjadi. Nah, kemudian dia hanya berkeyakinan atau berpatokan bahwa dia bisa merubah keuntungan yang dia peroleh itu dengan merubah tindakan dia sendiri. Itu kan definisinya.
Kalau ada teman-teman punya definisi lain, silahkan juga dieksplor. Tapi yang jelas ingat kata kuncinya adalah pengetahuannya ataupun sudah terbekali oleh pengetahuan yang penuh, dan yang kedua dia mengambil tindakan ataupun dia yakin bahwa keuntungan yang akan diperoleh itu adalah karena tindakan yang dia ambil sendiri. Nah, kenapa konsep NE itu sekali lagi tidak sesuai untuk dynamics games atau untuk games yang dinamis? Silahkan nanti dieksplor ya, sebagai tugas yang kedua. Mari kita lihat contoh dari backward induction berdasarkan soal yang kasus 1 tadi. Nah, ini kan gambarnya ya, ini titik-titik final node dan sebagainya ya. Oke. Pada titik 21, ingat tadi pemain 2 akan memilih I. Sedangkan pada titik 22 dia akan memilih D, pasti ya, karena kalau yang lain itu dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Apalagi yang di D ini tentunya ini adalah untuk pemain kedua, ini yang paling maksimal. Ini dia tidak maksimal, atau paling tidak lawannya akan lebih besar, tapi paling tidak dia masih mendapat keuntungan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemain 1 pasti akan memilih strategi I, betul nggak? Karena dia akan mengambil payoff yang paling maksimal bagi dia. Dia akan menghindar untuk memilih D ini untuk mendapatkan payoff yang maksimum bagi dia. Nah, karena pemain 1 akan memilih I, taruh seperti itu ya, maka pemain 2 pasti akan memilih strategi ID ya. Jadi ingat tadi pembacaannya, ini titik pada titik 21, ini titik pada titik 22 ya. Nah, jadi kalau kita lihat dengan backward induction-nya, maka akan kita lihat bahwa pemain 1 akan memilih I dan pemain kedua akan memilih strategi pada titik 21 adalah I dan pada titik 22 adalah D. Nah, sekarang bandingkan dengan Nash equilibrium yang dimiliki atau pada strategi murni atau pure strategi. Ini ya NE-nya. Jadi yang dibuat oleh Nash itu ini. Jadi Nash equilibriumnya itu adalah strategi ketika si pemain pertama memilih I, maka pemain kedua mungkin di titik pertama memilih I, sedangkan titik kedua memilih I kecil, dan seterusnya. Setelah konsep solusi yang pertama yaitu backward induction, sekarang konsep solusi yang kedua yaitu dengan menggunakan SPNE yaitu subgames perfect Nash equilibrium. Apa itu SPNE? Jadi SPNE ini adalah di mana subgames dalam games yang bersifat dinamis dengan informasi sempurna ini, atau dynamic games of perfect information, terdiri atas non-final nodes dari games serta semua ujung atau node yang mengikutinya. Ya, jadi yang belum final kemudian akan diikuti oleh tindakan yang setelah itu, yang sesuai dengan payoff akhirnya. Jadi kan pada akhirnya ketika sudah jadi final nodes, dia akan memiliki payoff yang bisa jadikan patokan bagaimana permainan itu berakhir. Nah, serta si node itu tetap akan menjadi atau memegang fungsinya sebagai alternatif atau pilihan yang akan diambil oleh si pemain tadi. Nah, jadi profil strategi yang dijalankan itu akan disebut SPNE apabila apa? Strategi tersebut NA atau Nash equilibrium pada setiap subgamesnya. Jadi ketika teman-teman dapat mencari atau mendapatkan solusi Nash equilibrium,
maka nanti dia bisa menjadi SPNE. Mari kita lanjutkan, lihat contoh bagaimana penyelesaian dengan SPNE tersebut. Teman-teman, sekarang mari kita lihat kasus 1 dari sisi kacamata SPNE. Bagaimana bentuknya? Oke, lihat kasus 1. Pada kasus 1 terdapat 3 subgames, yaitu yang dimulai dari titik 1, titik 2.1, dan yang ketiga yaitu dari titik 2.2. Ingat bahwa game secara keseluruhan juga merupakan sebuah subgames. Nah, jadi subgames itu yang dimulai dari titik 1 ini, kemudian dimulai dari 2.1 ini, dan 2.2 ini. Jadi secara keseluruhan dalam kasus 1 terdapat 3 subgames. Teman-teman, terdapat 2 cara bagaimana kita menentukan SPNE ini. Apa saja caranya? Yang pertama, kita tentukan Nash equilibrium dan periksa apakah NE tersebut memenuhi sifat SPNE atau tidak. Ya. Yang kedua, konstruksi langsung SPNE mulai dengan subgames yang tidak mencakup subgames lain. Jadi kalau yang tidak mencakup subgame lain itu adalah yang 21 ini dan 22. Karena kalau yang 1 berarti kan mencakup ini nih, ke sini ke bawah ya. Oke, kita lihat sekarang. Pada titik 2.1 Nash equilibriumnya adalah I atau ini. Ya. Kemudian pada titik 2.2 maka Nash equilibriumnya adalah D kecil ini. Oke, silahkan nanti dicari ya, atau dipastikan. Ingat, kembali tetap acuan kita adalah definisi daripada Nash equilibrium itu apa. Kalau kita perhatikan untuk subgames yang dimulai pada titik 1, maka kita hanya akan menemukan solusi ataupun hasil seperti yang terdapat di poin A ini. Dan kalau kita lihat bahwa counter atau balasan terbaik dari pemain 1 terhadap strategi I, D, masih ingat I, D itu apa artinya? Berarti ini adalah untuk strategi pemain 2. Nah, untuk mengcounter strategi pemain 2 I, D ini ya, ini adalah I. Ya, jadi ingat bacanya tadi ya. Ini adalah pada titik 2.1, ini pada titik 2.2 ya. Jadi yang terbaik adalah 1. Dengan demikian, maka SPNE-nya adalah I, dalam kurung I, D. Jadi ini disebut ataupun kita sebut sebagai strategi pemain pertama, ini strategi pemain kedua. Jadi yang terbaik ataupun yang paling bagus ini atau SPNE-nya diperoleh bahwa ini strategi I untuk pemain pertama sebagai ataupun untuk mengcounter strategi I, D yang dilakukan oleh pemain kedua. Teman-teman, kalau kita perhatikan hasil yang diberikan dengan metode pertama tadi, yaitu backward induction, dan SPNE yang kedua, ternyata mereka memilih titik equilibrium yang sama. Dan ini memang lumrah ataupun biasa terjadi untuk menggambarkan keadaan sebenarnya untuk games dengan perfect information ataupun informasi sempurna. Nah, sekarang mari kita lihat hasil ataupun beri catatan atas hasil yang diperoleh barusan. Dari ketiga Nash equilibrium yang diperoleh dalam contoh tadi, hanya satu yang SPNE. Nah, perhatikan bahwa
jika pemain satu memilih D, maka payoff-nya itu tidak akan terpengaruh oleh apapun tindakan atau strategi yang diambil oleh pemain kedua di titik 2.1. Ya, jadi I dan D merupakan strategi balasan terbaik untuk kasus ini. Poin yang kedua, bagaimanapun jika pemain 2 harus bermain pada titik 2.1, apapun kondisi payoff pada saat itu, maka hanya strategi I besar yang menjadi balasan strategi terbaik bagi si pemain kedua tadi. Karena dia, meskipun dia tetap lebih kecil payoff-nya dari pemain satu, tapi dia masih dapat 1. Jadi kalau dia dipaksa untuk bermain di 2.1, kalau dia mengambil D besar, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Walaupun pemain satu juga tidak dapat apa-apa karena 0 dan 0 kan. Tapi kalau misalnya harus memilih, ya pemain kedua akan bagus ataupun akan tepat jika mengambil strategi I besar. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah ada faktor yang namanya this time inconsistency. Jadi ketidakkonsistenan pada saat apa? Pada saat strategi tersebut dipakai, atau pada saat itu, atau saat permainan itu berlangsung. Jadi itu harus diperbaiki, harus disempurnakan. Makanya ketika dia atau mereka memiliki informasi yang sempurna atas permainan yang dijalankan, maka mereka akan mengimprove ini. Jadi this time inkonsistensinya akan diperbaiki ataupun akan diminimalisir. Sekarang akan saya beri catatan terkait dengan dynamic games dari konsep-konsep yang harus diperhatikan. Poin yang pertama adalah equilibrium. Jadi sebuah profil strategi, satu strategi untuk setiap pemain atau untuk masing-masing pemain yang memenuhi kondisi tertentu, misalnya apa itu Nash equilibrium ataupun subgame, ya, subgame perfect information Nash equilibrium. Hal tersebut akan menjadi satu pilihan tindakan dari setiap pemain pada node atau titik pilihan yang ada. Ini akan menjadi titik acuan untuk semua pemain, karena kembali lagi titik kesetimbangan itulah yang dicari ataupun yang harus dioptimalkan oleh para pemain sehingga dia akan mendapatkan hasil terbaiknya. Nah, kalau istilah ada equilibrium path, ini adalah jalur kesetimbangan, baik itu titik maupun nanti ujung titiknya ada di mana. Dan kita akan amati semua ini ketika pemain atau para pemain bermain, maka mereka akan kita amati, ya, dan biasanya mereka akan bermain sesuai dengan jalur atau strategi kesetimbangannya. Nah, jadi sebagai contoh tadi SPNI untuk pemain satu, maka dia akan memilih strategi I. Nah, untuk di titik 21 memilih I. I itu siapa? 21 berarti kan untuk pemain kedua, ya. Nah, jadi ini yang akan diperhatikan, akan dikaji, akan dianalisis oleh mereka sehingga mereka tetap ada dalam jalur kesetimbangannya. Lalu bagaimana dengan masalah equilibrium payoff-nya? Jadi final payoff itu akan diperoleh jika semua pemain sudah mengikuti equilibrium strategi. Jadi strategi yang memang bermuara kepada kesetimbangan mereka. Sebagai misal pada kasus 1, backward induction memberikan equilibrium pada payoff 3,1. Silahkan nanti dilihat, ya. Jadi itu payoff, jadi payoff equilibriumnya ataupun payoff kesetimbangannya ada di titik 3,1.
Nah, teman-teman, tadi kan ketika teman-teman di awal sudah diberitahu bahwa ada dua pembagian, ada yang dengan dynamic games dengan perfect information, ada yang satu lagi imperfect information. Yang sudah kita bahas adalah yang perfect information. Nah, sekarang tugas bagi teman-teman yang ketiga adalah, karena ini harusnya akan lebih mudah bagi teman-teman untuk menangkapnya, yaitu tolong dicari untuk atau dipelajari ya untuk yang imperfect information. Bagaimana masalah NI-nya atau NAS equilibrium-nya seperti apa, kemudian apakah ada kaitan juga dengan SPN atau tidak, gitu kan. Nah, di bagian-bagian sebelumnya teman-teman pun sudah belajar ataupun bersinggungan banyak dengan masalah games dengan informasi sempurna dan informasi tidak sempurna. Nah, jadi sekali lagi patokan ataupun acuan tetap kita kepada definisi ataupun acuan yang sederhana ataupun yang dasar saja aja dulu ya. Itu saja, itu menjadi bahan telahan teman-teman sebagai tugas ketiga, dan juga dimasukkan ke dalam buku latihan ya, ataupun buku kumpulan tugas UTS dan nanti untuk pengerjaan UAS. Oke, itu saja teman-teman. Jadi sekali lagi masalah dynamics game adalah masalah hal terkait dengan extensive form. Jadi ini semua berkelanjutan, dan kadang-kadang di dalam dunia bisnis itu akan selalu terus menerus. Makanya tadi juga disinggung bahwa payoff-nya juga bisa berubah-ubah ya, tergantung apa ya, tergantung perubahan strategi yang mereka ambil. Ingat, perubahan payoff itu banyak pengaruhnya, secara ekonomis atau secara kalkulasi bisa dilakukan. Misalnya kemajuan teknologi itu bisa mempengaruhi payoff atau keuntungan yang diperoleh, kemudian efisiensi masalah pekerja dan sebagainya ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap bisa bertahan, dan tetap bisa produktif di dalam kondisi yang memang kita belum terbebas dari kondisi COVID atau Corona ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita sambil terus berdoa agar wabah Corona dan COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.